Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Purwitani Tias dengan NPM 204230067 kelas 5C dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Yang kali ini kita akan membahas topik yang berbeda, yakni pada pertemuan kelima ini kita akan sedikit mengulas mengenai pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13 dan ada juga materi mengenai P5 dalam kurikulum Merdeka serta ada 7 karakter anak Indonesia. Apa saja materinya? Mari kita simak. Jadi teman-teman, pembelajaran tematik terpadu adalah model pembelajaran di kurikulum 2013 atau K13 yang mengaitkan beberapa mata pembelajaran ke dalam satu tema. Nah, integrasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna untuk para peserta didiknya. Jadi teman-teman, pembelajaran tematik terpadu adalah model pembelajaran di kurikulum 2013 atau K13 yang mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Nah, integrasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna untuk kebutuhan para peserta didiknya. Kemudian ada pula konsep inti dari pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 13. Nah, yang pertama itu ada integratif. Jadi, menggabungkan beberapa materi pelajaran atau mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Nah, itu di bawah satu tema payung. Jadi, misalnya pada tema lingkungan hidup, siswa itu dapat belajar tentang ekosistem. Nah, ini termasuk dalam mata pelajaran IPA. Kemudian, menulis laporan penelitian. Ini termasuk ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada menghitung luas lahan yang tercemar. Nah, ini termasuk ke dalam mata pelajaran matematika. Setelah yang terakhir itu ada menganalisis dampak lingkungan terhadap masyarakat. Nah, materi ini bisa masuk ke dalam mata pelajaran IPS. Jadi, semuanya itu tadi tergabung menjadi satu kesatuan tema. Selanjutnya yang kedua, teman-teman, itu berpusat pada siswa. Jadi, kalau berpusat pada siswa, itu siswa akan lebih aktif, terus juga para peserta didik ini akan melakukan dan belajar, dan guru di sini berperan sebagai fasilitator dan juga pembimbing. Jadi, sepenuhnya proses pembelajaran itu berpusat pada siswa atau para peserta didiknya. Nah, yang ketiga, itu ada pengalaman bermakna. Jadi, di sini materi itu disajikan dalam konteks tema yang jelas, sehingga para peserta didik itu dapat melihat bagaimana keterkaitan antar materinya dan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan nyata. Misalnya, para peserta didik itu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi mereka yang sudah ada. Jadi, ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan juga bermakna. Kemudian, yang seperti ini akan lebih mudah diingat dan dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata para peserta didiknya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang fokus materi tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK dalam kurikulum 13. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan PPK? PPK adalah gerakan pendidikan yang di bawah naungan kurikulum 13. Jadi, PPK ini digunakan untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi baik olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga. Olah hati itu disebut etik, kalau pola pikir itu literasi, olah rasa itu estetik, dan olahraga itu kinestetik. Jadi, ini dalam konteks pembelajaran tematik, PPK itu diintegrasikan dalam seluruh proses, bukan hanya sekedar pada mata pelajaran PPKN saja. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas bagaimana nilai utama karakter PPK dan bagaimana mengimplementasikannya dalam pembelajaran tematik. Yang pertama itu ada religius. Religius ini ketika diimplementasikan ketika berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian mengaitkan materi dengan nilai-nilai ketuhanan serta adanya toleransi dengan antar umat beragama. Nah, yang kedua itu ada nasionalis. Nasionalis ini diimplementasikan yakni melalui menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu daerah, kemudian mencintai bagaimana produk buatan lokal, kemudian ada menghargai bagaimana keragaman budaya di Indonesia ini, yakni Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua melalui tema. Nah, yang ketiga itu ada mandiri. Mandiri ini diimplementasikan dalam pembelajaran, yakni mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya
perannya baik secara individu dan juga kelompok. Kemudian dapat berani ketika mengambil suatu keputusan. Yang keempat, gotong royong. Gotong royong ini diimplementasikan dalam pembelajaran yakni melalui kerja kelompok atau kerjasama dan juga bisa diskusi, kolaborasi dalam proyek sederhana. Nah, misalnya seperti membuat mading sederhana. Jadi di dalam proses pembuatan mading ini mereka akan diskusi, bekerjasama dan juga berkolaborasi. Yang kelima itu ada integritas. Integritas ini yakni jujur dalam mengerjakan tugas, berarti tidak mencontek atau bercurang ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada menepati janji dan pastinya bertanggung jawab dan anti kekerasan dan juga anti perundungan. Teman-teman, setelah kita membahas materi yang di bawah naungan kurikulum 13, selanjutnya kita beralih ke dalam program pembelajaran yang berada di dalam kurikulum Merdeka. Jadi, dalam kurikulum Merdeka ini ada P5 atau yang kita kenal sebagai Proyek Penguatan Profil Pancasila yang merupakan kegiatan berbasis proyek, teman-teman. Pastinya P5 ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua. P5 adalah salah satu inovasi utama dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini akan kita bahas ya teman-teman, bagaimana materi seputar P5 itu. Baik teman-teman, untuk itu sebelumnya kita akan terlebih dahulu membahas bagaimana konsep inti dari P5. Nah, tujuan utamanya itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada para peserta didik. Nah, profil penguatan Pancasila ini terdapat 6 dimensi teman-teman yang harus kita garis bawahi. Apa saja? Jadi yang pertama itu pastinya beriman. Nah, beriman ini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga pastinya harus berakhlak mulia. Yang kedua adalah berbinekaan global. Sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya, nilai keyakinan di tingkat global, bukan hanya di Indonesia saja. Selanjutnya ada gotong royong, yakni bekerja sama. Selanjutnya ada mandiri, dan ada bernalar kritis serta kreatif. Nah, kreatif ini berarti dapat menciptakan ide-ide baru. Kemudian teman-teman, konsep inti dari P5 selanjutnya itu ada proyek. Nah, pembelajaran lintas disiplin ilmu yang kontekstual ini berbasis pada isu-isu nyata di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Jadi, P5 itu tidak terkait pada mata pelajaran, tetapi bagaimana mengambil tema-tema yang telah diterapkan dan membuat suatu proyek atau proyek. Nah, yang terakhir itu ada alokasi waktu. Nah, ini memiliki alokasi waktu sendiri teman-teman, terpisah dari jam pelajaran intrakurikuler, yakni sekitar kurang lebih 20-30% jam pelajaran total per tahunnya. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas bagaimana prinsip dari P5 ini di kurikulum Merdeka. Jadi, prinsip yang pertama itu holistik. Holistik ini memandang segala sesuatu secara utuh dan bukan terpisah-pisah, teman-teman. Dalam proyek P5 melibatkan semua dimensi profil Pancasila secara utuh. Jadi, dalam P5, holistik ini berarti melihat secara utuh dan menyeluruh dan tidak terpisah-pisah untuk memahami bagaimana isu atau tema secara mendalam dan melihat bagaimana keterkaitan berbagai aspek di dalamnya. Nah, pendekatan ini atau holistik ini bertujuan untuk mengembangkan potensi para peserta didik secara menyeluruh dan juga mencakup aspek dari kognitif, afektif, psikomotorik, serta melihat bagaimana hubungan antara peserta didik dengan guru, sekolah, masyarakat, dan kehidupan sehari-harinya. Prinsip yang kedua itu ada kontekstual. Nah, kontekstual ini berarti pembelajarannya didasarkan pada pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkait bisa jadi isu lokal, yang aktual, atau masalah yang relevan. Jadi dalam P5, kontekstual ini berarti menjadikan pengalaman nyata dan lingkungan sekitar siswa itu sebagai dasar utama pembelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan sehari-hari mereka, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan mendalam, relevan, dan aplikatif untuk memecahkan permasalahan yang nyata bagi para peserta didik.
Adapun yang ketiga, teman-teman, ini berpusat pada siswa. Jadi, pada kurikulum Merdeka ini, pendekatan itu lebih mengutamakan bagaimana siswa itu menjadi pusat pembelajaran. Jadi, siswa itu akan lebih aktif dalam merancang, kemudian dalam melaksanakan, serta bagaimana peserta didik itu mengevaluasi proyek mereka yang mereka kerjakan sendiri. Dan guru di kurikulum Merdeka itu lebih cenderung sebagai fasilitator atau pembimbing para peserta didiknya. Selebihnya, proses pendekatan atau pembelajaran di kurikulum Merdeka itu akan lebih memfokuskan pada para peserta didiknya sebagai titik utama pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada eksploratif. Eksploratif ini bagaimana memberikan ruang untuk para siswa atau peserta didik itu untuk mencoba, untuk menemukan, dan juga eksploratif ini untuk mengembangkan bagaimana ide-ide yang ada dalam peserta didik itu akan lebih dikembangkan dan akan memberikan bagaimana solusi baru untuk permasalahan yang dapat mereka selesaikan. Teman-teman, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana tahapan pelaksanaan proyek P5 di dalam kurikulum Merdeka. Jadi, tahap pertama yaitu adalah pengenalan. Nah, pengenalan ini bisa jadi bagaimana untuk menggali isu atau topik suatu proyek, kemudian bagaimana mengidentifikasi suatu masalah, atau bagaimana membangun kesadaran para peserta didiknya. Jadi, tahap pengenalan ini adalah tahap awal di dalam P5, yang dimana para peserta didik itu dikenalkan dengan tema atau isu-isu yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi, untuk tahap pertama ini bertujuan bagaimana untuk membangkitkan kesadaran dan mendorong eksplorasi mereka dalam tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan. Nah, pada tahap awal ini, tahap pengenalan, siswa itu akan mulai mengumpulkan berbagai informasi dan melakukan observasi awal untuk memahami bagaimana konteks permasalahan yang akan mereka selesaikan. Selanjutnya yang kedua, teman-teman, tahap yang kedua yaitu ada kontekstualisasi. Jadi, kontekstualisasi ini mengaitkan isu dengan konteks nyata yang berada di lingkungan para peserta didik dan mengumpulkan data serta informasi yang akurat. Jadi, tahapan ini di mana para peserta didik itu menggali dan memahami bagaimana permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka yang berkaitan langsung dengan tema proyek yang sedang mereka bahas. Sehingga nantinya pembelajaran itu akan menjadi lebih relevan dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata para peserta didik. Teman-teman, tahap ini atau tahap kontekstualisasi ini bertujuan untuk membuat para peserta didik itu terlibat dalam pengalaman belajar yang bermakna dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi yang nyata, kemudian dan juga dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar mereka. Ya, itu adalah aksi, teman-teman, aksi nyata. Nah, aksi ini bagaimana perencanaan solusi, pelaksanaan kegiatan, dan juga menciptakan produk atau karya, misalnya aksi sosial. Jadi, aksi nyata ini adalah tahap di mana para peserta didik itu merancang dan melakukan tindakan konkret berdasarkan pemahaman mereka. Bagaimana pemahaman mereka itu terhadap tema yang mereka pelajari. Jadi, aksi nyata ini bertujuan untuk mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai profil Pancasila melalui suatu proyek. Nah, aksi ini merupakan bentuk praktik dari pembelajaran yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitar dan mewujudkan bagaimana karakter pelajar Pancasila seperti bergotong royong, mandiri, dan juga bernalar kritis. Yang selanjutnya itu ada refleksi dan tindak lanjut. Jadi, bagian ini untuk mengevaluasi hasil proyek mereka yang telah mereka kerjakan, merefleksi diri bagaimana atau apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang mereka rasakan, serta untuk merencanakan bagaimana tindak lanjutnya. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki pada poin ketiga, yakni mengenai 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Apa saja ya 7 karakter itu? Jadi, 7 karakter kebiasaan anak Indonesia hebat itu adalah gerakan pembiasaan yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membangun fondasi karakter siswa menuju generasi emas 2045. Jadi, ini merupakan bagian dari upaya penguatan karakter secara komprehensif. Mari kita masuk pembahasan mengenai 7 karakter para peserta didik menuju generasi emas 2045.
Jadi, apa saja 7 karakter kebiasaan anak Indonesia? Yang pertama, itu ada bangun pagi. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Yakni dimulai dari disiplin, kemandirian, dan juga tanggung jawab. Bangun pagi ini yakni sebelum jam yang ditentukan, misalnya jam 5 pagi, dan langsung merapikan tempat tidur. Nah, yang kedua, itu ada beribadah. Nah, beribadah ini berarti religius, berakhlak mulia, dan dapat mengendalikan diri. Bagaimana implementasinya? Jadi, beribadah ini melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing atau sesuai dengan agama masing-masing, serta bagaimana membaca kitab suci mereka masing-masing sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang ketiga, kebiasaan yang ketiga yaitu berolahraga. Berolahraga ini berarti sehat secara fisik, mental, sportivitas, dan juga disiplin. Bagaimana implementasi berolahraga ini? Jadi, melakukan aktivitas fisik ini minimal ya 30 menit dalam sehari. Misalnya bisa senam pagi, implementasinya di sekolah itu bisa jadi senam pagi di sekolah atau berjalan kaki sebelum berangkat ke sekolah. Nah, yang keempat itu ada makan sehat dan juga pastinya harus bergizi. Nah, ini merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk hidup bersih dan pastinya mandiri. Bagaimana implementasinya, teman-teman? Jadi, implementasi makan sehat dan bergizi ini, yang pertama itu membawa bekal sendiri, baik makanan atau minuman yang sehat. Kemudian memilih makanan yang seimbang, jadi antara protein, karbohidrat, dan juga mineral itu harus seimbang, serta menghindari jajanan yang tidak sehat, seperti ciki-cikian atau junk food. Ingat ya, teman-teman? Nah, yang kelima itu ada gemar belajar. Nah, di sini siapa yang gemar belajar? Pastinya anak Indonesia itu semuanya gemar belajar. Betul apa betul? Betul ya. Nah, jadi gemar belajar ini bernalar kritis, kreatif, dan pastinya rasa ingin tahu mereka itu eh, lebih besar ya, teman-teman. Implementasinya itu adalah dengan membaca buku non pelajaran. Itu bisa novel atau buku motivasi atau buku-buku lainnya yang dapat mereka baca. Kemudian mencari tahu bagaimana hal baru karena gemar belajar ini akan menumbuhkan rasa keingintahuan mereka. Serta juga dapat diskusi kritis mengenai suatu isu atau permasalahan yang sedang dibicarakan di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, yang keenam itu ada bermasyarakat. Jadi, bermasyarakat ini bisa jadi bergotong royong, bekerja sama, berbinekaan global, serta juga toleransi terhadap bagaimana keragaman yang ada di Indonesia ini. Bagaimana mengimplementasikannya? Jadi, bermasyarakat ini diimplementasikan melalui aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekolah atau di sekitar, dan juga aktif di lingkungan kerja, serta bermasyarakat ini juga ketika para peserta didik ini membantu temannya yang sedang mengalami kesulitan. Nah, yang terakhir, kebiasaan anak Indonesia itu adalah istirahat yang cepat. Istirahat yang cepat ini akan menerapkan disiplin pada mereka untuk menjaga keseimbangan jiwa dan raga. Implementasinya adalah tidur dan bangun teratur. Jadi, tidur malam itu cukup ya, teman-teman. Istirahat itu kurang lebih 8 jam ya, teman-teman. Nah, hal itu juga istirahat yang cukup ini juga akan membatasi bagaimana penggunaan media sosial atau smartphone ya, teman-teman, pastinya, atau tablet atau televisi itu akan mengurangi. Jadi dengan istirahat yang cukup itu akan menjaga keseimbangan jiwa dan raga para peserta didik.